Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mencoba melihat dari sisi batin terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Bagaimana sisi batin dia? Apa yang akan menjadi bahan cerita kita untuk kali ini? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja bersifat tidak resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu dan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana sisi batin terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Bagaimana sisi batin terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengkaitkan dari sisi zodiak Capricornnya terhadap sisi batin manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini, ada sesuatu hal yang sedang dia perjuangkan di sini. Mungkin sesuatu hal yang dia perjuangkan untuk saat ini berasal dari sisi perasaankah, atau memang berasal dari sisi pekerjaankah, atau memang berasal dari sisi materi. Sesuatu hal ini membuat diri dia, baik secara pemikiran ataupun baik secara tindakan, seakan-akan penuh dengan rasa kekhawatiran, penuh dengan rasa kewaspadaan. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara di sisi lain, ketika diri dia tidak bertindak terhadap hal yang ingin dia perjuangkan, seakan-akan membuat diri dia hanya untuk berdiam diri di dalam satu tempat. Kalau saya mengkaitkan dari sisi zodiak Taurusnya dengan kemunculan kartu The Hermit ini, seakan-akan berbicara dari sisi batin dia untuk saat ini. Ada seseorang yang sedang dia hadapi, di mana ketika diri dia menghadapi seseorang ini, seakan-akan
membuat diri dia bingung harus berbuat apa. Kenapa saya mengatakan dia bingung? Karena satu orang ini saya melihat dan merasakan memiliki suatu kekuasaan, di mana kekuasaan ini dipergunakan karena memang satu orang ini melihat manusia yang telah meninggalkan diri kamu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemanipulatifan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgo-nya dengan kemunculan kartu The Hermit ini dan mengkaitkan terhadap sisi batin manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini, saya melihat ada seseorang yang sedang menuntut diri dia di sini. Di mana ketika seseorang ini menuntut diri dia agar memberikan suatu kesempurnaan yang sangat luar biasa. Di mana kesempurnaan tersebut bisa saja berasal dari materi, bisa saja berasal dari perasaan. Kalau saya menarik kata perasaan, kemungkinan seseorang yang berdampingan terhadap diri dia menginginkan kebutuhan ataupun menginginkan manusia yang telah meninggalkan diri kamu memberikan semuanya berdasarkan atas dasar perfeksionis. Perfeksionis, guys. Kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut dan berbicara terhadap kemunculan kartu The Hermit, bisa saja untuk saat ini manusia yang telah meninggalkan diri kamu dihadapkan di dalam situasi di mana situasi tersebut benar-benar membuat diri dia merasa waspada. Apakah kewaspadaan ini berasal dari sisi orang yang berada di dalam circle dia, atau memang kewaspadaan ini membuat diri dia sangat kacau, atau bisa saja kewaspadaan ini berasal dari energi yang kamu miliki, yang dimana ketika energi yang kamu miliki tersebut seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu hal, di mana sesuatu hal itu diri kamu tidak terima dengan apa yang dia rasakan untuk saat ini. Nah, bagaimana kartu di bawahnya, guys? Muncul kartu pengkhianatan. Kartu kedua muncul kartu pengkhianatan. Kamu bisa melihat sendiri kartu kedua yang saya bukakan ini. Ada beberapa pedang yang menusuk satu orang, di mana ketika pedang itu membuat seseorang ini benar-benar merasa tersakiti. Bisa saja manusia yang telah meninggalkan diri kamu merasa tersakiti di sini, guys. Apakah mungkin rasa tersakiti ini berasal dari perasaan atau memang berasal dari sisi materi? Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Hermit, seakan-akan yang membuat diri dia merasa tersakiti, saya melihat dari sisi perasaan di sini, guys. Dari sisi perasaan. Kedua kartu ini menggambarkan situasi batin dia merasa khawatir dan merasa waspada, di mana kewaspadaan itu terletak di dalam suatu pengkhianatan yang dilakukan oleh satu energi yang berada di samping dia. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bagian bawahnya. Muncul kartu Nine of Swords. Lagi-lagi keluar pedang. Lagi-lagi keluar pedang. Seakan-akan pedang ini ingin menyerang, atau memang pedang ini ingin berbicara terhadap diri dia. Sudah waktunya diri kamu menerima suatu kekacauan. Kartu yang saya pegang ini 9 pedang yang menusuk satu orang, di mana ketika 9 pedang ini menusuk satu orang membuat orang tersebut merasa kacau, merasa tidak nyaman, merasa ketidakstabilan, merasa ketidakbahagiaan. Walaupun satu orang ini
melakukan segala aktivitas yang dimana aktivitas tersebut dia lakukan secara positif, akan tetapi pemikiran dia ada sedikit terganggu di sini. Di sisi lain, ketika diri dia sedang berusaha untuk merilekskan atau berusaha untuk menenangkan batin, perasaan, ataupun pemikiran, berusaha untuk menenangkan hal tersebut, dia tidak mampu. Ada satu hal yang telah mengganggu pikiran dia, di mana satu hal yang telah mengganggu pemikiran dia membuat diri dia merasa waspada. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu The Hermit dan masih mengangkat kartu Nine of Swords, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, akan tetapi saya menarik kata The Devil, yang dimana kata The Devil ini merupakan simbol dari lambang iblis. Iblis sedang berbicara terhadap diri dia agar diri dia terletak di dalam situasi kekacauan. Mungkin situasi kekacauan ini akibat dari kebodohan dia, atau memang ada satu energi yang berusaha untuk membuat diri dia berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu The Devil, seakan-akan saya melihat dan merasakan dari sisi batin terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini, ada situasi yang membuat diri dia menerima suatu penyakit. Penyakit ini bisa saja saya kategorikan di dalam bentuk materi, bisa saja saya kategorikan di dalam bentuk fisik. Ini dia guys. Nah, kalau saya menarik dari kata penyakit dari sisi materi, mungkin materi tersebutlah yang membuat diri dia berada di dalam pemikiran yang kacau. Di mana ketika diri dia berada di dalam pemikiran kacau tersebut, karena memang ada satu energi yang sedang berusaha untuk menuntut diri dia agar diri dia memberikan suatu kesempurnaan yang sangat luar biasa. Kalau saya menarik dari sisi penyakit secara fisik, mungkin penyakit tersebutlah yang membuat diri dia merasa khawatir. Apakah penyakit ini berdasarkan dari hal jiwa berpetualang dia, atau memang penyakit ini sudah dia terima? Ketiga kartu yang saya pegang ini seakan-akan situasi dia sangat terjebak. Iblis, khawatir, kacau. Ketiga kartu ini menggambarkan sisi batin dia yang sangat terdalam. Kalau saya menutup kartu The Hermit dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Queen of Cups, yang dimana kemunculan kartu Queen of Cups ini berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiaknya dengan kemunculan kartu Queen of Cups, ada satu energi yang telah memperlakukan diri dia dengan semau-maunya dan memperlakukan diri dia seenak-enaknya. Dimana ketika manusia yang telah meninggalkan diri kamu diperlakukan dengan seenak-enaknya, membuat diri dia terasa dihianati. Merasa dihianati, merasa kacau. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, bisa saja untuk saat ini
saya melihat dari sisi batin dia masih ada rasa kekuatan untuk membuat diri dia menenangkan batinnya. Masih ada guys unsur kekuatan yang masih dia miliki untuk saat ini. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, yang dimana tadi saya sempat membuka kartu Devil, seakan-akan penyakit yang dia terima untuk saat ini karena itu berasal dari jiwa berpetualang dia. Ketika diri dia menerima suatu penyakit tersebut, dia mengharapkan suatu bantuan dari angel. Yang dimana ketika diri dia mengharapkan suatu bantuan dari angel agar diri dia bisa terhindar dari rasa kekacauan ini, dari rasa pengkhianatan ini. Kalau saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut dan masih mengangkat kartu Queen of Cups dan fokus terhadap kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini ada situasi yang membuat diri dia merasa sangat sensitif. Bisa saja untuk saat ini ada situasi yang membuat diri dia merasa emosional. Mungkin emosional ini berasal dari kata pengkhianatan. Dari kata pengkhianatan. Bagian pertama dan bagian kedua kartu yang saya bukakan ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan bagaimana sisi pemikiran ataupun sisi batin dia. Kita lihat bagian ketiganya guys. Apa yang akan terjadi? Apakah diri dia akan pergi atau memang diri dia akan bertahan di dalam situasi tersebut? Muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini seakan-akan berbicara terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk kedepannya menenangkan batin dulu. Ada satu momen yang akan membuat diri dia untuk menyendiri terlebih dahulu. Dimana ketika diri dia menyendiri atas dasar ingin menenangkan batinnya. Batinnya sudah agak rusak di sini guys. Sedikit rusak. Batin yang dihancurkan secara perlahan-lahan dari sisi pengkhianatan. Ini dia. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan bagaimana kartu di samping dari The Empress, muncul kartu Four of Cups. Four of Cups. Seseorang yang masih ingin bertahan tetapi di dalam situasi kesendirian. Seseorang yang ingin memperoleh suatu kebahagiaan tetapi masih mengingat bagaimana kejadian di masa lalu. Kedua kartu ini seakan-akan berbicara terhadap pemikiran dia ketika diri dia ingin menenangkan batin dulu. Ada satu hal yang akan membuat diri dia membayangkan atau membandingkan terhadap kebahagiaan di masa lalu dengan kebahagiaan saat ini. Apakah mungkin kebahagiaan yang dia rasakan untuk saat ini hanya sekedar omong kosong atau memang hanya sekedar dari situasi kepuasan? Muncul perbandingan di sini guys untuk kedepannya. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Moon. Kartu yang berbicara unsur air berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemunculan kartu The Moon ini seakan-akan berbicara untuk diri dia ke depannya. Ada sesuatu hal yang akan misterius terjadi terhadap diri dia.
hal misterius ini yang akan membuat diri dia berada di dalam situasi kesendirian. Sangat misterius. Atau bisa saja untuk kedepannya dengan keluarnya kartu The Moon akan membuat diri dia merasa dipermainkan. Ini dia guys. Yang ketika diri dia merasa dipermainkan, orang yang berdampingan terhadap diri dia, seseorang yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kesandiwaraan. Dia akan merenungi setiap perbuatan yang pernah dia lakukan, di mana ketika diri dia merenungi perbuatan tersebut akan membuat diri dia di dalam kartu The Devil. Penyakit akan timbul terhadap diri dia ketika diri dia merenungi setiap perbuatan yang pernah dia lakukan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.